Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan pada Jurnal Kotim hari ini. Bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, dua bangunan semi permanen berupa rumah dan tempat usaha cuci motor di Jalan Muhran Ali, Kecamatan Bamang Sampit, pada Jumat siang ludes terbakar. Akibat peristiwa ini, pemilik bangunan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pada awalnya, kobaran api tersebut dikira warga hanyalah onggokan sampah yang terbakar. Berikutnya, saat diketahui merupakan bangunan rumah yang terbakar, warga pun berdatangan membantu memadamkan api bersama tim relawan setempat. Nahasnya api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya yang berbahan dasar kayu, ditambah cuaca yang terik disertai kuatnya tiupan angin yang terjadi pada Jumat siang tersebut membuat api dengan cepat membesar. Tak berselang lama, 4 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi. Puluhan petugas pemadam langsung melakukan pemadaman. Perlu waktu sekitar 1 jam untuk menjinakkan api dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian akibat kejadian itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Untuk dugaan sementara, kebakaran disebabkan adanya arus pendek. Untuk sementara ini bangunan rumah 1 kakak dan 1 bangunan lagi tidak berpenghuni. Informasi yang saya dapatkan itu tempat usaha dan tidak berpenghuni. Kalau satunya ada 1 kakak. Asal api dari bangunan yang mana? Asal api di sebelah sisi kanan ini ya, yang sampai ke belakang itu ini jadi satu. Dan ini ada 1 kakak. Sementara yang kami dapatkan hasil identifikasi sementara ya, belum lanjutan, itu asal mula dari korsleting listrik, asumsi kami. Untuk kerugian kira-kira berapa ya? Kurang lebih aja ya, nggak bisa hanya kita tafsir, kurang lebih hampir 200 juta rupiah, kurang lebih. Usai peristiwa ini, di sekitar lokasi terjadinya kebakaran, petugas pemadam kebakaran bersama relawan melakukan pendinginan di sekitar lokasi guna memastikan api telah benar-benar padam. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024, Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur mendapat pelatihan peningkatan sumber daya manusia. Keberadaan Satlinmas dinilai penting sebagai garda terdepan dalam pengamanan pemilu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM bagi anggota Satlinmas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Waringin Timur. Salah satunya bagi Satlinmas di Kecamatan Mentau Baru Ketapang pada Jumat 29 September. Pelatihan peningkatan SDM yang diikuti sebanyak 50 anggota Satlinmas ini dilakukan sebagai persiapan dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Dalam kegiatannya, mereka mendapat pembekalan dari Satpol PP serta TNI dan Polri. Hal ini guna mengetahui tugas dan fungsinya dalam pengamanan pemilu termasuk langkah yang perlu dilakukan jika terjadi sebuah permasalahan. Selain teori, anggota Satlinmas juga mendapat pelatihan keterampilan baris berbaris di halaman kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kepala Satpol PP Kota Waringin Timur, Puat Sidik, mengatakan peran Satlinmas sangat penting sebagai ujung tombak perlindungan masyarakat, terutama nantinya dalam pelaksanaan pengamanan pemilu di wilayah masing-masing. Dilakukan suatu latihan pembinaan untuk Dimas, di mana nantinya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dilatih bukan hanya dari kita, tetapi ada dari kepolisian, dari Koramil dengan Polres untuk peningkatan di lapangan nantinya pelaksanaan pesta pemilu ini, sehingga kegiatan-kegiatan ini kita lakukan pelatihan ini dalam rangka meningkatkan SDM mereka di dalam hal melakukan kegiatan apabila terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Peran Dimas bagus sekali, sehingga kita hanya memberikan di dalam ini ujung tombak mereka melakukan kegiatan-kegiatan di Limas. Perannya sangat
Ini ujung tombak, karena ujung tombak mereka berperan sangat penting sekali dalam melaksanakan kegiatan ini. Camat Mentau Baru Ketapang Edi Hidayat Setiadi mengatakan, dengan peningkatan SDM ini, anggota Satlinmas di kecamatan hingga kelurahan dan desa dapat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Sehingga nantinya mereka dapat menjalankan tugas mengamankan jalannya pemilu sehingga pesta demokrasi tersebut bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Mudah-mudahan kita berharap dengan dilaksanakannya peningkatan SDM bagi Satlinmas yang ada di Kecamatan Ketapang ini bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, bisa meningkatkan keterampilan dari linmas yang ada, sehingga pada saat hari H-nya nanti, pada saat pelaksanaan Pileg dan juga Pilpres tahun 2024, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk mengamankan, membuat lancar dan tertib pelaksanaan Pileg tahun 2024. Perannya sebagai garda terdepan dalam hal ikut mengamankan pelaksanaan Pilkada, Pileg, Pilpres maupun kemarin pada saat pelaksanaan yang tingkat lebih rendah yaitu Pilkades, Linmas juga ikut terlibat. Tidak hanya di Kecamatan Mentau Baru Ketapang, pelatihan peningkatan SDM juga akan dilaksanakan bagi Satlinmas yang ada di kecamatan lain di Kota Waringin Timur, diantaranya di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Kota Besi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kabut asap kebakaran hutan atau lahan pada Sabtu 30 September pagi menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi ini pemirsa membuat kualitas udara dinyatakan tidak sehat, sehingga berdampak pada terus meningkatnya penderita infeksi saluran pernafasan akut. Kebakaran hutan atau lahan yang marak terjadi di Sampit mengakibatkan wilayah ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur Sabtu pagi diselimuti kabut asap. Saputan asap dengan aroma sisa kebakaran yang sangat menyengat membuat jarak pandang menurun. Selain di daratan, kabut asap juga tampak menyelimuti wilayah perairan Sungai Mentaya. Kualitas udara di Kota Waringin Timur berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU dinyatakan tidak sehat. Angka ISPU berada pada indikator kuning dengan angka 152 untuk partikel 2,5 mikrometer. Untuk menghindari dampak negatif paparan kabut asap terhadap kesehatan, tidak sedikit warga yang beraktivitas di luar rumah terpaksa harus menggunakan masker. Mungkin ada kebakaran lahan lagi. Yang bikin gak nyaman itu pernapasan, sesak, sama mata pedih. Pagi ini, kemarin sempat turun hujan, tapi hari ini mulai berkabut lagi. Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan atau lahan yang terjadi membuat penderita infeksi saluran pernapasan atas di daerah setempat terus meningkat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, sejak awal September hingga minggu ketiga, ada 2.300 lebih warga terserang ISPA. Karena kebakaran lahan masih marak, maka potensi kenaikan kasus ISPA dapat terjadi. Bulan Agustus dan bulan September memang ada peningkatan sedikit, cuma tidak ada signifikan. Karena kemarin kan ada hujan sehingga sedikit mengurangi kabut asap di Kabupaten Kota Timur, sehingga mengurangi partikel yang bertebaran di udara. Potensi kenaikan kasus ISPA ini ada kemungkinan itu terjadi. Namun kita berharap dengan pola hidup bersih dan sehat kita bisa mencegah untuk terjadinya kasus penyakit lainnya. Jadi paling-paling kalau misalnya ada yang palit mungkin karena ada yang asma atau ada yang jantung, biasa seperti itu. Namun kalau sakit masyarakat biasa yang tidak ada komplikasi penyakit lain, insya Allah penyakitnya hanya ringan. Hingga saat ini sudah ada 650 hektar lebih hutan atau lahan terbakar di Kota Waringin Timur.
Berdasarkan perakiraan BMKG Sampit, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, setiap harinya terpantau ada lebih dari 250 titik panas tersebar di kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran hebat kembali terjadi di Kota Sampit yang menimpa dua bangunan rumah di Jalan Muhran Ali Sampit hingga hangus terbakar. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 29 September sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan diduga akibat konsleting listrik. Kepala Peleton 2 Disdam Karmat Kotim Ahmad Diki mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan lokasi kebakaran di Jalan Muhran Ali Sampit atau di seberang SDN 1 Baamang Tengah. Petugas bersama relawan api berusaha melokalisir dan memadamkan kebakaran tersebut. Namun saat melakukan upaya pemadaman kebakaran tersebut, dua bangunan yang ingin dipadamkan sempat mengalami kendala karena banyaknya warga yang menonton. Menurut Ahmad Diki, upaya pemadaman seharusnya bisa lebih cepat. Namun saat upaya pemadaman pihaknya sempat terkendala karena banyaknya warga yang menonton dan memarkir kendaraan sembarangan, sehingga membuat mobil pemadam terhambat untuk mencapai titik kebakaran. Sementara masyarakat yang ramainya menonton kemudian menghalangi akses kami ya, sangat mengganggu sekali. Ya, harapan kami ke depan ya, kalau bisa lah beri jalan kami, karena kami menuju ke TKP terganggu dengan adanya masyarakat yang menonton, kemudian sepeda motor parkir sembarangan. Sementara itu, Diki berharap ke depan pihaknya kalau bisa diberikan jalan karena kalau seperti ini untuk mencapai TKP menjadi terganggu akibat banyaknya masyarakat yang menonton, apalagi dengan kondisi sepeda motor yang diparkir sembarangan. Normansa, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, petugas pemadam kebakaran bersama relawan cukup kesulitan memadamkan api yang menghanguskan dua rumah di Jalan Muhran Ali Sampit pada Jumat siang kemarin. Pasalnya banyak warga yang menonton saat peristiwa ini terjadi. Pemirsa, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum EKH Pakat Sampit menyelenggarakan penyuluhan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kelurahan Baamang Tengah pada Jumat 29 September. Bertempat di Aula Pertemuan Kelurahan Baamang Tengah, para peserta penyuluhan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu tampak antusias mendengarkan paparan dari narasumber Advokat Bambang Nugroho. Menurut pengacara handal di Kalimantan Tengah ini, pihaknya dari LKBH EKH Pakat Sampit di tahun 2023 telah menggelar program bantuan hukum gratis bagi warga miskin dan tidak mampu di Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Baamang Hulu, Baamang Hilir, dan Baamang Tengah. Bambang yang kerap sukses menangani perkara kliennya ini menegaskan, program ini bekerja sama dengan Pemkab Kota Waringin Timur dengan memberikan layanan bantuan hukum berupa litigasi seperti pendampingan warga sebagai tersangka, terdakwa sampai persidangan. Kemudian non-litigasi seperti penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, konsultasi, mediasi, dan investigasi. Program ini bekerja sama dengan Pemda Kota Waringin Timur untuk penerbitan 4 kali ini dengan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang litigasi, pendampingan warga yang sebagai tersangka, terdakwa itu dan sampai ke persidangan itu litigasi. Yang non litigasi yaitu seperti ini, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, konsultasi, mediasi, investigasi, negosiasi. Itu ya non litigasi.
Ini yang kita berikan bantuan sangat. Pada kegiatan ini, beragam pertanyaan seputar hukum banyak ditanyakan dari peserta. Mereka pun mengapresiasi penyuluhan hukum ini yang dinilai sangat bermanfaat bagi warga miskin atau tidak mampu. Ini merupakan satu tambahan pengetahuan yang sangat bagus bagi Ketua RT karena sebagai ujung tombak di tengah masyarakat sering berhadapan dengan masalah tentang hukum. Jadi dalam hal ini dengan adanya pengetahuan seperti ini di samping pengetahuan yang lainnya yang juga kami dapatkan dari mana. Jadi kesempatan ini sebenarnya sangat bagus kalau bisa tidak hanya 1 kali 1 tahun atau selamanya, tapi kalau bisa berkala. Karena walaupun gimana, semakin diasah parang itu semakin tajam, semakin kita diberi pengetahuan yang banyak, semakin banyak juga kita lebih dapat memberikan satu pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat di lapangan, terutama tentang hukum itu. Kadang-kadang mereka hanya melihat sepihak, sepintas, dan selalu berkesimpulan tidak menurut dengan yang sebenarnya itu. Dari pihak Kelurahan Bambang Tengah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada LKP Bantuan Hukum beserta rekan-rekan kami RT dan RW ini selama ini. Mungkin kami pengen setiap 1 tahun sekali ataupun lebih dekat lagi sosialisasi ini agar mudah masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga bantuan hukum ini di wilayah-wilayah yang ada di Kecamatan Bamang dan khususnya Kelurahan Bambang Tengah. Mungkin itu harapan kami untuk berlanjut karena itu merupakan sangat penting untuk bagi warga mengetahui. Tentunya para peserta juga berharap penyuluhan hukum ini bisa digelar secara berkala karena wawasan tentang hukum ini sangat dibutuhkan masyarakat. Pasalnya warga terkadang hanya melihat hukum secara sepihak dan sepintas, sehingga momen ini sebagai kesempatan yang bagus untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum secara gratis. Nurmansa, Hayat TV. Pemirsa, Kepala SMP Negeri 2 Sampit mengajak peserta didiknya untuk senantiasa mengumandangkan sholawat pada setiap waktu dan kesempatan. Sebab dengan amalan ini akan memperoleh syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Harapan tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 2 Sampit Abdurrahman saat memberikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah, Jumat 29 September 2023. Turut hadir pada kegiatan ini Kiai Haji Ahmad Ryan Juhdi Abror yang akan memberikan tausiahnya. Menurut Abdurrahman, sholawat adalah ungkapan rasa terima kasih umat Islam kepada Rasulullah SAW atas segala jasa dan pengorbanannya yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW adalah pengingat akan keistimewaannya dalam setiap langkah dalam kehidupan ini, sekaligus rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman berharap agar peserta didiknya dapat menauladani dan bersikap, berperilaku, serta mencontoh Nabi Muhammad SAW agar hidup menjadi barokah dan bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, kita berharap mudah-mudahan peserta didik SMP 2 Sampit dan keluarga besar SMP 2 Sampit bisa mentauladani Nabi Muhammad SAW, terutama adalah bagaimana bersikap dan bertindak membuat sesuai ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Saya berharap siswa-siswa Sampit semakin berakhlak terima, semakin sopan, beriman, dan taat menjalankan ibadah serta menjadi anak yang soleh. Untuk itu, ungkap Abdurrahman, dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, serta bersholawat adalah jalinan hembusan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa terima kasih kita pada Rasulullah SAW. Semakin banyak kita melakukan amalan tersebut, maka semakin bertambah cinta kita kepadanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mencintai kita. Pada kesempatan tersebut turut dilakukan pemberian penghargaan kepada beberapa peserta didik SMP Negeri 2 Sampit yang berprestasi, sehingga mengharumkan nama sekolah, daerah hingga ke tingkat nasional. Prestasi tersebut pada ajang O2SN maupun kejuaraan tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Nurmansa, Hayat TV.
Peringatan Maulid Nabi merupakan salah satu hari penting bagi umat Islam. Akan tetapi, hal yang perlu dipahami adalah bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sebatas sebagai rutinitas atau seremonial belaka, melainkan terdapat nilai yang sangat penting di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penegasan tersebut disampaikan penceramah Kiai Haji Ahmad Rayyan Juhdi Abror saat menyampaikan tausiahnya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMP Negeri 2 Sampit, Jumat 29 September 2023. Maulid Nabi merupakan sebuah peristiwa peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Peringatan Maulid Nabi dilaksanakan sebagai bentuk cinta kasih umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Islam yang tersebar di seluruh belahan dunia memperingati Maulid Nabi dengan penuh sukacita, tak terkecuali seperti di SMP Negeri 2 Sampit. Di sisi lain, para pelajar juga diingatkan jangan sampai kebablasan akibat pesatnya perkembangan teknologi, contohnya handphone. Namun jadikan teknologi media itu untuk menjalin silaturahmi dan sarana media dakwah untuk agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Adanya teknologi sekarang, kita sebagai memiliki anak-anak didik kita, jangan sampai mereka kebablasan daripada teknologi itu. Dan jangan sampai mereka juga ketertinggalan daripada teknologi itu. Tapi jadikan teknologi itu media untuk menjalin silaturahim atau modal dakwah untuk menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Momen Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang solehan dan mengikuti akan ajaran yang lama sekarang kita tinggalkan daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hal yang saat ini harus dilakukan oleh umat Islam di tengah pesatnya perkembangan teknologi adalah memperdalam ajaran Islam sebagai bekal menjawab persoalan-persoalan rumit yang bermunculan dalam kehidupan. Tujuannya agar terhindar dari tipu daya kenikmatan sesaat yang menjerumuskan diri pada siksa api neraka. Nurmansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.